Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, duduknya kak ini. Pada kesempatan ini kita sama-sama dapat bertemu kembali ya, dapat bertemu kembali pada materi kita yaitu tentang kegiatan ekonomi ya, masih dalam kegiatan ekonomi. Hanya saja kali ini kita hanya membahas tentang produksi dan distribusi. Sebagaimana yang kalian tahu, kemarin kita sudah bahas itu ya tentang produksinya ya. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita. Semoga kita ditambahkan kecerdasan, ditambahkan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, tolong siapkan alat tulis kalian, buku dan pulpennya, sehingga nanti jika Bapak memberikan pertanyaan di tengah jalan, kalian tidak ada kesulitan. Baik, kita langsung masuk ke materi kita. Nah anak-anak sekalian, materi kita kali ini tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Nah ini. Oke. Ini adalah materi kita kali ini. Di dalam kegiatan ekonomi ini ada tiga ya, sesungguhnya ada tiga: produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi yang produksi ini kemarin kita sudah, sehingga kali ini Bapak hanya menyampaikan tentang distribusi dan konsumsi. Oke. Distribusi adalah gitu ya, itu menyalurkan pengertiannya anak-anak. Jadi barang hasil produksi atau barang yang dihasilkan oleh seorang produsen itu tidak akan mempunyai nilai guna sesungguhnya anak-anak. Tidak akan mempunyai nilai guna tanpa adanya kegiatan distribusi. Itu tidak akan mempunyai nilai guna sama sekali. Nah, oleh karena itu gitu ya, distribusi ini penting keberadaannya gitu loh. Jadi kenapa kok penting? Karena dengan adanya kegiatan distribusi, barang yang dihasilkan oleh produsen itu bisa sampai kepada konsumen dengan kondisi baik, aman, dan tepat waktu. Nah ini kalau Bapak contohkan, kayak kalian kalau beli secara online, nah itu kan diperlukan seorang pengantar ya, ada JNT gitu kan. Nah itu salah satu contoh distribusi. Oke. Jadi ini anak-anak ya. Oke. Jadi intinya kegiatan atau pengertian distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, penyalur gitu ya. Salah satu selain itu juga kegiatan produksi itu juga kegiatan produksi ini salah ya anak, kegiatan distribusi maksudnya ini juga akan dapat menambahkan nilai guna gitu loh. Maksudnya menambah nilai guna ini gimana? Jadi barang yang dihasilkan oleh produsen itu nilai gunanya kurang. Kenapa? Karena nggak nyampe gitu loh ke konsumen. Jadi kan nggak berguna. Contohnya buku tulis. Dia produsen memproduksi buku tulis. Oh, sampai dalam jumlah ribuan itu kan. Nah, itu kan numpuk di perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Maka disalurkan melalui agen gitu kan, atau penyalur-penyalur. Nah itu berarti kan akhirnya buku itu akan sampai ke konsumen dan kalian pergunakan untuk menulis seperti sekarang. Nah itu baru itulah yang disebut dengan nilai guna. Oke, jelas ya anak-anak? Nah berikutnya,
Timbul pertanyaan tentunya, siapakah yang melakukan kegiatan distribusi itu? Nah, yang melakukan kegiatan distribusi yaitu distributor. Jawabannya ya, distributor. Kegiatan distribusi ini tentu dapat dilakukan oleh siapa? Oleh perorangan juga bisa, oleh lembaga distribusi juga bisa. Lembaga distribusi yang gampang aja lah. Kalau besar-besar kamu sulit nanti ya. JNT itu kan lembaga, betul nggak? Nah, itu ya, ada perusahaannya kan, JNE gitu kan. Nah, kantor pos ya kan. Nah, itu lembaga-lembaga distribusi gitu ya. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ini dinamakan distributor. Tadi aku udah sampaikan ya. Apa sih tujuan distribusi ini? Tujuannya yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, terus yang kedua agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Terus kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa itu akan segera terpenuhi. Nah, agar kontinuitas barang dapat terjamin. Nah, itu anak-anak, itu tujuan distribusi. Jelas ya? Oke. Catat pertanyaan nomor 1. Apakah tujuan distribusi? Oke, nomor 1. Ingat ya, pertanyaan nomor 1, apakah tujuan distribusi? Oke. Berikan contohnya. Tadi kan Bapak nggak kasih contoh ya. Nah, sekarang kalian yang kasih contoh. Oke, nomor berikut. Kita lanjutkan. Jadi pertanyaan nomor 1 ya, udah ya. Oke. Untuk mencapai tujuan distribusi, maka ada beberapa yang harus dilakukan. Ya, ada distribusi langsung, ada distribusi semi langsung, ada distribusi tidak langsung. Jenisnya ada 3. Distribusi langsung, nah ini. Distribusi langsung adalah gini, distribusi barang atau jasa ini tanpa melalui perantara gitu loh. Jadi langsung si produsennya itu yang menyampaikan kepada konsumen. Contohnya pedagang bakso keliling, tukang sate keliling gitu kan. Kan kan tukang bakso itu bikin bakso sendiri, betul nggak? Tukang mie ayam juga bikin mie ayam sendiri gitu kan. Baik gerobak, dibawa ke rumah kamu, teng 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 teng. Nah, itu didistribusikan, akhirnya sampailah kepada kalian, gitu kan? Itu distribusi secara langsung, ya, jelas ya? Oke. Berikutnya distribusi semi langsung. Semi langsung ini produsen menghasilkan barang itu dia disalurkan melalui gitu loh, penyalur khusus yang punya dia gitu. Biasanya kerjasama ini gitu loh, gitu ya, jalur khusus kerjasama. Dan biasanya si orang yang penyalurnya ini tidak mengambil untung, tapi dia mendapatkan mendapatkan imbalan gitu ya dari si produsen yang disebut dengan komisi. Catat ya, gitu. Komisi itu adalah hasil yang diberikan oleh produsen atau keuntungan yang diberikan oleh produsen. Jadi seorang agen, ini biasanya agen yang dikasih. Makanya kalau kamu beli barang di agen itu harganya murah gitu loh. Misalkan agen beras gitu ya. Nah, dia nggak naikkan harga agen beras itu gitu loh. Nah, nanti si produsen itu yang akan memberikan komisi kepada agen beras gitu. Paham ya anak-anak ya? Termasuk agen buku. Nah, kalau kamu beli buku di agen harganya murah. Nah, tapi nanti ada warung-warung kecil yang beli kan.
ke agen. Nah, warung kecil ini karena nggak dapat komisi, dia mencari laba dengan cara menaikkan harga. Begitu anak-anak. Oke. Nah, berikutnya distribusi secara tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini ya tadi itu konsumennya melalui agen-agen, tapi agennya bisa naikkan harga gitu ya. Grosir, pedagang besar dan pedagang kecil ini, tapi dia bisa menaikkan harga. Contoh tadi buku tulis dan sebagainya. Oke, gitu. Nah, itu anak-anaknya jelas ya. Oke. Nah, itu distribusi. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang konsumsi. Tadi distribusi ada satu pertanyaan ya. Oke. Diingat-ingat ya, ditulis ya, udah ya pertanyaannya tadi. Tujuan distribusi. Itu nomor satu pertanyaan tadi. Berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini kayak apa sih? Nah, kita perhatikan dulu. Setiap hari kita itu sebagai manusia sering melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan gitu loh. Jadi sekarang kita mulai tahu kan bahwa manusia ini memiliki banyak sekali kebutuhan gitu loh. Dan kebutuhan setiap individu itu tidak sama gitu loh. Oleh karena itu banyak sekali produsen gitu loh. Orang yang menjadi produsen tujuannya apa? Produsen ini juga untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu loh. Nah, makanya banyak produsen. Buku juga banyak kan, merek buku ya kan. Baju juga banyak merek baju ya kan. Nah, itu tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Distributor pun sama, banyak ya kan. Zaman dulu cuma satu kantor pos. Oh, sekarang banyak jasa distributor dan sebagainya. Tujuannya apa? Sama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, sekarang jadi pengertian konsumsi itu apa? Nah, ini oke, kebutuhan konsumsi itu ya, konsumsi itu adalah setiap kegiatan memakai. Kalau kamu memakai, nah itu sebutnya mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan. Nah, baik itu secara berangsur maupun secara langsung, itu disebut konsumsi. Nah, kegiatan yang menghabiskan barang secara berangsur itu kayak apa sih? Yang contohnya buku pulpen, itu kan kamu beli buku nggak langsung habis. Nah, itu dipakai nulis kan, selembar dua lembar gitu kan. Nah, itu berarti secara berangsur-angsur gitu. Kamu beli baju juga gitu. Beli baju kan nggak sekali pakai buang enggak kan? Nah, itu namanya secara berangsur-angsur. Lama-lama kamu badannya tambah besar, bajunya nggak muat. Nah, tuh. Lalu barang yang habis guna itu seperti apa yang habis secara langsung? Nah, secara langsung itu misalkan makan. Karena kalau makan kan langsung habis, kadang nambah, habis gitu kan. Minum pun begitu. Nah, itu contoh-contoh yang gampang ya. Nah, sedangkan sekarang kita amati kebutuhan manusia semakin lama semakin bertambah, sementara alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhannya ini yang terbatas. Gitu loh anak-anak ya kan? Nah, itu makanya terjadilah masalah kan. Nah, itu nanti larinya kelangkaan lagi ke bab awal ya, kita sudah. Oke. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok rumah tangga, kelompok rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, sama rumah tangga keluarga, gitu. Ya, ingat-ingat itu. Soal nomor 2, silakan dicatat. Apa pengertian konsumsi? Ini nomor 2 ya. Jelaskan pengertian konsumsi.
Oke, sudah ya? Jelaskan pengertian konsumsi. Sudah ada 2 tuh soal. Oke. Soal nomor 1 tadi tujuan distribusi. Soal nomor 2 pengertian konsumsi. Oke. Oke, kita bahas sekarang rumah tangga keluarga. Oke. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Kegiatan rumah tangga keluarga ini terdiri biasanya kan di rumah tangga itu ada ayah, ibu, anak. Tapi ada juga yang ada kakeknya dan neneknya di dalam satu rumah itu, ya kan? Ya itu. Keluarga ini merupakan kumpulan kecil gitu loh. Di dalam satu rumah di lingkungan masyarakat itu disebut keluarga gitu. Nah, di sini saja kalau dalam satu keluarga itu kalau kita lihat kebutuhannya nggak sama, betul nggak? Kebutuhan pakaiannya nggak sama. Kamu sama adikmu aja nggak sama, ya kan? Dengan kakakmu juga nggak sama. Jangan disamakan, kebutuhannya tidak sama, gitu. Berikutnya, keluarga dengan keluarga yang lain pun tidak sama. Apa yang menyebabkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak sama kebutuhannya? Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tingkat pendapatannya, gitu kan? Makanya kamu jangan ngiri. Oh, tetangganya punya mobil bagus ya, kita kok nggak punya ya? Karena apa? Tingkat pendapatannya tidak sama, gitu. Tingkat pendidikannya jika tidak sama, ini akan berpengaruh kepada tingkat konsumsi. Soalnya tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan ini akan berpengaruh kepada gaya hidup, gitu. Gaya hidupnya artis kamu ikutin, habis uangnya, ya kan? Karena apa? Tingkat pendapatannya tidak sama. Lingkungan tempat tinggal keluarganya juga tidak sama. Oke, anak-anak. Nah, itu ya, itu tentang rumah tangga keluarga. Berikutnya rumah tangga perusahaan. Seperti apa sih? Perusahaan adalah tempat berlangsungnya proses produksi, ya kan? Pada saat memproses barang atau produk itu tentu membutuhkan bahan baku, tenaga kerja dan modal, ya kan? Nah, pada saat ingin melakukan proses produksi, tentu perusahaan akan menentukan apa aja, jenis bahan bakunya yang kayak apa, gitu kan? Mesinnya yang gimana, tenaga kerjanya juga harus disesuaikan. Hal ini tentu tujuannya untuk apa? Untuk menekan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya ditekan, nah nanti ujung-ujungnya dia akan mendapatkan laba sesuai dengan harapan. Dan produk yang dihasilkan pun menjadi produk yang berkualitas, gitu anak-anak. Oke, berikutnya rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini hampir mirip dengan perusahaan, cuman bedanya negara ini bertindak sebagai produsen juga konsumen. Kalau perusahaan kan dia hanya produsen saja, jadi gabungan sebetulnya, gabungan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga keluarga ini. Jadi rumah tangga negara. Sekarang kalau kita lihat tujuan konsumsi rumah tangga negara ini, nah berbeda dengan keluarga dan perusahaan. Tujuan konsumsi rumah tangga negara adalah ini, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti contohnya membuat sekolahan. Tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Membuat jalan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mobilitas masyarakat, ya kan? Nah, membuat pasar. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan, gitu loh. Nah, itu ya contohnya.
Negara ini setiap akhir tahun dia selalu membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini harus disetujui oleh siapa? Oleh DPR gitu. Nah, sampai di sini materi kita anak-anak. Bapak rasa cukup paham ya? Cukup paham dan cukup mengerti gitu ya. Bapak harap tidak ada kesulitan ya anak-anak ya. Jelas semuanya ya. Tidak ada kesulitan, cukup mengerti gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya Bapak mohon maaf gitu ya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.